kurikulum ini bagaimana kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bima TV, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tadabbur Harian Ramadan. Semoga puasa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak puasa ini datang kepada kita memberikan syafaatnya sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat yang membuat kita atau memancing kita untuk kembali pada substansi. Mengapa ada rasul-rasul yang Allah kirim kepada setiap umat manusia, bahkan kepada seluruh umat manusia dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Telah hadir bersama saya Ustadz Lalu Mabrul MPDI selaku Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita akan kembali kepada substansi seorang muslim gitu ya. Yang esensi ya. Yang harusnya menyembah Allah gitu ya, bukan menyembah yang lain-lain gitu ya. Walaupun godaannya untuk menyembah yang lain-lain itu sangat kuat memang, karena yang lain-lain itu langsung dia praktis ya gitu. Dan akhirat tuh kayaknya kan di mana gitu ya, nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Nah ini pentingnya kita tadabbur gitu ya. Silakan Syed. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa BMH TV yang kami muliakan dan Ustadz Imam yang saya hormati, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita coba mentadaburi surat An-Nahl ayat 36. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah mengatakan, dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, rasulah. Menyampaikan apa? Ani'budullah ya. Jadi setiap rasul yang diutus itu memerintahkan atau mengajak untuk ubudullah, menyembah kepada Allah dan meninggalkan tagut atau sesembahan selain kepada Allah. Faminhum man hadallah, di antara mereka, maka di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di antara mereka yang betul-betul berada di dalam kesesatan, mengakar dalam kesesatan, kemudian fasiru fil ard, maka bertebarlah di muka bumi, berjalanlah di muka bumi ini, fanzuru, perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang mendustakan ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imam tadi, bahwa ini betul-betul menjadi esensi ya, esensi kira-kira begitu. Secara eksplisit ayat ini juga bisa dipahami bahwa misi daripada nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tujuan utamanya adalah u'budullah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah. Nah, kalau di dalam tafsir, beberapa tafsir yang kita baca, memang mulai penyimpangan itu adalah banyak di zamannya Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Nuh juga dikatakan adalah sebagai awalur rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Betul. Ya. Karena sudah berhadapan dengan kaum ya. Berhadapan dengan kaum yang mendustakan Allah ya.
dan yang membangkang. Bahkan Nabi Nuh kita dengar ceritanya yang sangat legendaris ya seperti itu. Dakwahnya saja sampai 950 tahun ya. tahun. Ya, sampai kemudian membuat perahu dan seterusnya, Masya Allah. Nah, kita kembali, jadi semua nabi-nabi itu atau rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu misinya adalah bagaimana manusia ini kembali kepada tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak ada menyekutukan Allah. Nah, rasul ini kan banyak. Hanya kemudian yang kita dikenalkannya hanya 25 saja yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu, hadis. Atau di dalam Al-Qur'an hanya 25, sebetulnya banyak sekali. Ya, kalau tidak salah sekitar 125 rasul. Tapi kita nggak tahu mana siapa lagi nabi yang rasul yang lain. Belum lagi kalau nabi itu banyak sekali. Ya. Kalau tidak salah sekitar 130 atau 120 ribu nabi yang diutus. Nah, semuanya rasul-rasul ini diutus adalah ingin mengembalikan manusia kepada tauhid. Nah, kemudian di antara risalah tauhid yang dibawa oleh para rasul ini, atau misi nabi atau misi rasul ini adalah bagaimana mengembalikannya kepada tauhid itu, ya ada yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Ada juga di antara mereka yang memang kekeh terhadap kesesatannya. Ngeyel. Ya, ngeyel. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk siru fil ard, ya, untuk ya bertebarlah di muka bumi. Artinya ini juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Sudah ada ayat-ayat Allah yang Allah perlihatkan atau tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita. Apa sih akibat yang Allah sudah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah ini? Nah, itu dari satu sisinya, Ustaz. Nah, mungkin ada poin lagi yang perlu, yang menarik ya, kalau kemudian ini kita kaitkan ke persoalan pendidikan. Oke, menarik. Nah, persoalan pendidikan. Idealnya ya proses tarbiyah itu, apakah itu formal atau informal atau keluarga dan mungkin juga institusi, maka idealnya itu diarahkanlah ya kurikulum ini bagaimana kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, apapun pelajarannya, ya apapun pelajarannya. Maka kalau di Hidayatullah, ya kami sebagai salah satu ya guru lah gitu di Hidayatullah mendapatkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz itu, ada tagline yang sering diucapkan adalah pendidikan berbasis tauhid. Pendidikan berbasis tauhid. Apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis tauhid itu adalah bagaimana seluruh rangkaian kegiatan kita, apapun materi yang kita ajarkan, itu idealnya nanti adalah mengenalkan dia kepada Tuhannya, Rabbnya. Masya Allah. Nah, seperti itu. Idealnya seperti itu. Apapun pelajarannya, bukan kemudian yang dimaksud integral berbasis tauhid itu adalah mengajarkan ilmu tauhid semata-mata sebagaimana yang dipahami ilmu tauhid. Tauhid itu berapa macamnya, ya, tauhid ini, apalagi kalau kemudian dibenturkan lagi nanti tauhidnya Asy'ari, tauhidnya siapa lagi begitu ya. Dan ini sudah saling berseteru juga, bukan itu sebetulnya. Tapi adalah esensinya bagaimana dia ini menyembah Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ubudullah, menyembah kepada Tuhan yang esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh yang sangat simpel, kita pernah belajar biologi, nah, misalnya seperti itu ya, belajar biologi. Kita ini dari mana sih? Ya, mungkin ada yang secara polos menjawab, ya kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, yang itu sudah digugat Nabi Ibrahim dulu. Siapa yang menciptakan saya kan? Siapa menciptakan saya? Dia nanya ke bapaknya kan?
Akhirnya bingung juga Bingung jawab bapaknya ya. Iya. Jadi bukan hanya sebatas itu, tapi kemudian nanti kita kembalikan kepada siapa sebetulnya yang menciptakan. Ya, itulah kalau kemudian kita lahir dari orang tua kita, orang tua kita siapa menciptakan, dan seterusnya sampai kemudian nanti Adam misalnya begitu ya. Kemudian siapa menciptakan Allah? Menciptakan Adam. Maka kemudian disitulah ada sebuah nalar gitu ya, yang mengatakan berarti adalah ada penciptanya adalah Allah SWT. Demikian juga yang lain, demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, disinilah peran daripada para pendidik ya, para pengelola pendidikan, bagaimana sebetulnya pendidikan ini memang harus kembali kepada misi awal ini. Idealnya seperti itu, betul. kurang lebih begitu. Dan memang kalau tidak kembali pada esensi ini ya, dia ketinggalan zaman sebenarnya. Betul. Karena di situ fi kulli ummatin, pada seluruh umat manusia kan berarti. Termasuk juga kalau kita melihat kenapa kita diciptakan. Kenapa kita diciptakan? Ya, kita ini diciptakan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembah kepada Allah. Illa liya'budun, kecuali mereka ini diciptakan memang untuk menyembah itu. Nah, dan kalau kemudian kita kembali tadi ke konteks pendidikan, maka esensi dari pendidikan itu ya mengembalikan orientasi pendidikan itu kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah. Dan selebihnya adalah menjadi khalifah, menjadi Abdullah dan menjadi khalifatullah fil ard. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu adalah bagaimana menjaga, mengurus, mengatur alam semesta ini, atau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ini betul-betul sesuai kepada fungsinya. Ya, kepada fungsinya. Dan jika kita memahami ya dengan baik, ini kita pahami dengan baik dan para pendidik juga memahami dengan baik, insya Allah persoalan-persoalan pendidikan itu insya Allah bisa diurai. Apalagi kalau kemudian hanya persoalan pendidikan kita adalah hal yang sangat pragmatis. Ya, kita sekolah atau kita mencari pendidikan seperti itu adalah orientasi untuk cari pekerjaan, itu sangat sebetulnya sangat merendahkan fungsi derajat daripada pendidikan itu sendiri. Keluhnya di dalam Al-Quran banyak sekali bahwa bagaimana pendidikan ini adalah mengenalkan kita kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya. Atau kalau kemudian kita melihat juga dalam surat Al-Jumu'ah itu, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Nah, ini host kita ini lebih paham ini. Menebak. Apa bunyinya, Ustaz? Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasula. Ya kan? Jadi Allah lah Subhanahu wa taala yang mengutus para rasulnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasula. Kemudian minhum yatlu alaihim ayatihi. Termasuk misi daripada rasul-rasul ini, diutus itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya adalah bagaimana membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, maksudnya adalah ya umatnya lah, atau dalam konteks pendidikannya peserta didiknya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimhumul kitaba wal hikmah. Lalu kemudian mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sekalipun mereka dulu dalam kesesatan. Nah, jadi ini bagian dari misi juga yang harus dilakukan. Kalau kemudian kita mendidik, apa sih yang harus kita lakukan? Maka 3 hal ini harus diambil perannya sebagai Rasul tadi itu. Ya, Rasul tentu bukan kita yang Rasul dalam makna istilah, melanjutkan risalah melanjutkan risalah. Tapi adalah dalam makna bahwa kita adalah sebagai pelanjut risalah. Ya.
atau menyampaikan kebenaran. Ya, maka juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi tidak meninggalkan dirham, ya, harta warisan, tapi kemudian menimba warisannya itu para ulama-ulama itu, ya, mereka lah yang kemudian mengajarkan, mengenalkan siapa itu Allah dan seterusnya. Nah, maka bagi kita yang memiliki peran sebagai pendidik, maka yang perlu tadi yang kita ingatkan kembali, bagaimana mengembalikan eksistensi kita. Manusia ini diciptakan adalah untuk sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatullah, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu kita tidak lakukan, maka disorientasi, ya. Kalau katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi, wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah, ya sesat sudah. Disorientasi. Itu kira-kira demikian, Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini ayat kalau dipahami oleh seorang ayah, seorang ibu, ini menarik sekali nih, Ustaz. Mestinya kan demikian. Apa sih lagi yang kita mau jadikan pedoman kalau bukan dari Al-Quran? Betul. Dan ini kan sebetulnya masalah skala aja tadi, ya. Misalnya kalau ini proses tarbiyah ini dalam pribadi. Ya mungkin pribadi inilah yang harus kita tekankan. Apakah kita melakukan muhasabah, ya? Apakah betul-betul sudah saya berusaha untuk mengikhlaskan diri mengabdi kepada Allah? Kalau kemudian kita sebagai sebuah keluarga, apakah betul orientasi kita dalam berkeluarga dan melakukan tarbiyah di dalamnya adalah bagaimana orientasinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kemudian dia sebuah masyarakat atau kemudian institusi pendidikan, apakah ini sudah dijadikan sebagai kurikulumnya? Insya Allah. Nah, kalau tidak, ya mari sama-sama kita jadikan ini sebagai ruh tarbiyah kita, ya, bahwa kita mengajar, kita mendidik, sebetulnya tujuannya ya ke sana, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Tidak kita salahkan dalam proses tarbiyah ini kemudian ada kemampuan peningkatan kompetensi, skill itu menjadi sebuah aksioma, ya. Nggak mungkin masa kita mau mendidik juga tidak ada keterampilan yang mau dilatih, betul. Ya. Tapi ketika kemudian jiwanya sudah dibangun, kemudian orientasinya menyembah kepada Allah dengan baik, maka itu sudah menjadi trigger bagi dirinya. Bahkan kemudian di situ dikatakan sebagai Khalifatullah, maka tidak mungkin dia akan bermalas-malasan. Ya, betul. Kan efeknya begitu, Ustaz. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan bahwa aku menciptakan manusia untuk menyembah dan sebagai Khalifatullah, maka optimalisasi dirinya untuk bagaimana beribadah dilakukan. Demikian juga bagaimana agar dia menjadi khalifah, dia akan optimalkan. Kan seimbang begitu, ya. Bukan kemudian hanya mengejar satu bagiannya saja. Maka di dalam Al-Quran juga, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi kalau mencari dunia gitu kira, tapi jangan juga ada akhirat, ya, yang perlu kita perkuat. Atau ya apapun aktivitas kita, mau dunia begitu, orientasinya tetap akhirat. Karena bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun, gitu. Khairul laka minal ula. Jadi memang ini perlu muhasabah. Muhasabah secara pribadi, secara institusi. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan Ustaz tadi menjadi disorientasi. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Ini tadabbur yang sangat mendalam, ya, dan tampaknya memang dimensinya luas, tapi secara prinsip ada di ruang tarbiyah, ruang pendidikan. Saya juga jadi ingat dengan Nabi Yakub itu, yang anaknya dikumpulkan, nyaris anaknya kan orang-orang hebat semua itu. Masya Allah. Tapi yang ditanya mata buduna betapa pentingnya hal-hal seperti ini. Dan memang pendidikan harus mengarah ke sana, karena kalau cuma skill misalnya bikin HP, bikin katakanlah komputer, itu dilatih 3 bulan, 6 bulan orang bisa, tetapi
berorientasi bahwa dia menyembah kepada Allah, itu tidak sesimpel itu. Betul. Kalau proses tarbiyahnya benar gitu, dia tidak juga akan melalaikan hal-hal itu, karena itu adalah bagian dari proses khalifahnya. Iya, karena ada perintah fasiru di situ ya. Apalagi fasiru dan seterusnya. Jadi ini memang ya kita juga akan salah ya kalau kemudian tidak juga membangun kepekaan gitu. Seharusnya kan beragama ini, mempelajari agama itu akan menimbulkan kepekaan. Kepekaan ini nanti tergantung dengan kompetensi yang dimiliki. Karena memang faktanya manusia ini punya kecerdasan masing-masing. Apalagi kalau sekarang ada istilah dalam pendidikan multiple intelligence itu kan, banyak sekali jenis kecerdasan. Dan demikian adanya kan? Ya. Dan kecerdasan tertinggi spiritual. Ya. Itu menurut Dana Johar dan Ian Marshall gitu kan, masalah. Luar biasa. Semua bisa di upgrade kalau kemudian spiritualnya tercerahkan. Masya Allah. Luar biasa. Kira-kira begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Lalu, pemirsa BMH TV, ayat ini membuat kita menyadari bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk hidayah yang mengajak kita berpikir secara global dan universal. Kata-kata fi kulli ummatin itu menunjukkan bahwa seluruh umat manusia itu telah diajarkan melalui para nabi dan rasul untuk mengenal Allah. Dan kita tahu fungsi utama kita dihadirkan di muka bumi adalah untuk menyembah Allah. Akan tetapi itu yang menarik adalah ujung ayat itu. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanduru di sini menunjukkan kita harus berpikir salah satunya dengan metodologi akademik. Apakah betul bahwa orang yang tidak menyembah Allah itu hancur masa depannya? Apakah benar bahwa orang yang ingkar kepada Allah, yang memilih kesesatan, hidup bahagianya dengan sangat baik? Telitilah itu. Fanduru, perhatikan. Maka dengan demikian sebenarnya sebagai muslim, ketika kita menyembah Allah, sebenarnya kita harus punya kompetensi, punya produktivitas, dan lebih jauh punya keunggulan yang bisa dihadirkan kepada umat manusia. Demikian Tadabbur Harian Ramadan kita pada kesempatan kali ini. Terus dukung BMH TV sebagai channel yang cerdas menggerakkan dengan cara like, komen, dan share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.